Dan itu teman saya satu rumah, angkat tangan. Ya, itu satu kamar, musuh dalam selimut. Ya, ibu bapak, awal ketika saya tertarik dengan relawan Anies P24, ketika ada WA link pendaftaran itu saya tidak lama berpikir Anies Baswedan. Saya langsung link itu saya judul dan saya masuk menjadi anggota relawan. Tidak tahu waktu itu baru beberapa orang menjadi relawan. Berapa? 4. Kisaran 4. Ya. Itu karena saya ngerti Anies itu memang layak dan cocok untuk menjadi presiden masa depan. Itu untuk 2024. Saya ini adalah wakil ketua sebuah organisasi politik di Kabupaten Ngawi. Jangan, aku tidak nyebut. Gambarnya kita. Wakil ketua, saya menyatakan diri keluar dari jabatan itu dan saya netral keluar dari partai politik saya dan saya menjadi serius untuk menjadi relawan. Gak usah diomong-omong nih. Ya, orang usah diomong seperti kabeh. Ada teman-teman saya yang separtai yang gabung di sini juga. Terus masuk TV One apa? Gabung di sini. Tak sebut kurai. Harus dong terbuka. Gak usah tak sebut nanti biar tahu sendiri biar nyebut sendiri. Enggak anu itu. Pak Istar tahu, Pak Istar? Pak Istar tahu yang dimaksud? Ora suceng. PBB. Baik. Dan mengapa saya tertarik dengan Anies Baswedan? Barangkali tadi sudah banyak disampaikan, Bapak Ibu. Sekarang ini negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berarti elek pol. Itu. Nah, Pol lele. apa indikasinya? Indikasinya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh yang terdahulu. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh pemimpin kita untuk mengarah ke satu tujuan yang ingin kita capai bersama, adil makmur, itu ternyata sekarang ini belum dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Semakin jauh, Pak. Satu hal yang tidak kalah pentingnya, yang justru penting adalah nasib negara kita ini dalam cara Jawa ini sedang dalam kondisi ancik-ancik pucuke ngeri, berbahaya. Bisa suatu saat negara kita ini bisa dikondisikan dipimpin oleh bukan orang pribumi. Indikasinya semakin jelas. Saya kenal dengan orang yang namanya Buston. Pak Wandi mana Pak Wandi? Buston. Saya dengan Pak Wandi itu suatu saat mengikuti simposium PKI sebagai dalang G30S di Jakarta. Saya berdua dengan beliau dari Ngawi. Di sana yang namanya Buston itu datang juga. Dan pada saat ada kesempatan tanya jawab, beliau langsung maju menceritakan bagaimana kondisi di Sulawesi, bahwa di sana orang-orang asing itu datang banyak sekali, tidak bisa bahasa Indonesia, kemudian tidak punya identitas yang jelas. Jadi Buston itu pelaku, dia tentara, pelaku di situ, dan ketemu sendiri, melihat sendiri.
Ruslan Buton apa? Ruslan Buton, ya betul. Ruslan Buton. Jadi datang sendiri di simposium itu di Jakarta. Di gedung apa itu Pak Wandi? Hah? Lemhanas. Di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Itu datang juga para purnawirawan, para jenderal, banyak juga yang datang saat itu. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa negara kita itu ya kalau tidak dikatakan bahaya, ya menjelang mendekati bahaya. Nah, maka bagaimana? Maka kita ini masuk di relawan Anies P24 ini dalam rangka harapan kita bersama 2024 nanti presidennya adalah Anies. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengapa? Beliau cerdas, disiplin, tegas, santun, dan sekarang ini kondisi saat ini beliau diundang di Inggris, Eropa. Ada 3 negara yang mengundang beliau. Mengundang, jadi datangnya tidak datang sendiri, tapi diundang. Tapi buzzer-nya ngomongnya dolan. Dolan. Kalau buzzernya namanya ngomongnya dolan. Tetapi itu diundang dalam rangka sharing kegiatan Anies mengelola DKI Jakarta dianggap sukses. Karena sukses itu maka kemudian diundang sharing. Jadi negara-negara Eropa itu bisa ingin sharing dengan beliau. Ini berarti kan prestatif. Ya. Itu. Nah, ada beberapa bakal calon presiden, saya tidak sebut nama, yang bapak-bapak juga tahu. Di antara bakal calon itu, saya pribadi dan saya yakin semua ini, Anies adalah yang pertama. Siapa calon lainnya siapa? Calon lainnya Ganjar. Apa itu jelas? Oh, tidak akan disebut kata Bu Janda. Udah dewe Bisa Abu Janda. Jadi Kalau nanti Ganjar testisnya adalah ketika Anies mengelola DKI Jakarta. Itu nyatanya juga penduduk DKI Jakarta menyatakan bahwa beliau adalah pemimpin yang bagus, pemimpin yang sukses, pemimpin yang tidak memborongi rakyatnya, dan pemimpin yang bisa dipakai sebagai teladan. Itu. Jadi test case-nya DKI Jakarta sukses, maka diharapkan supaya bisa memegang negara kesatuan Republik Indonesia sukses. Bapak Ibu, kita ini relawan. Relawan itu datangnya tidak disuruh tapi datang sendiri karena peduli. Nah, mari kita benar-benar ini relawan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku Pancasila, Pancasila adalah aku. Sesungguhnya kita ini lebih Pancasila dari mereka. NKRI harga mati, NKRI harga mati dan sebagainya. Kita ini lebih NKRI. Karena apa? Kita menginginkan bahwa NKRI ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh pendiri Republik kita ini yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu benar-benar kita harapkan sesuai itu. UUD 45 sekarang ini sedang dalam bahaya juga karena akan diamandemen lagi. Tidak tahu mau diapakan. 3 periode. Kita ini, negara kita ini adalah negara hukum. Jadi yang dipegang itu, dipedomani itu adalah aturan perundang-undangan. Siapa yang bisa menguasai aturan perundang-undangan, itu yang berkuasa. Nah, fungsi presiden sangat penting. Presiden sangat penting dalam
mencetuskan, menetapkan peraturan perundang-undangan itu. Karena undang-undang itu ditetapkan oleh MPR bersama Presiden. DPR, maaf. Ditetapkan oleh DPR RI bersama Presiden. Jadi kalau partai politik itu berlomba-lomba untuk memperbanyak anggota di DPR RI, karena itu yang menentukan, undang-undang itu yang membuat mereka. Jadi legislator, mereka itu adalah legislator yang membuat legislasi. Lah, bersama presiden. Lah, kalau presidennya tidak kuat atau sebaliknya justru presiden bisa menguasai DPR, itu ya bisa kacau. Mestinya DPR itu adalah memperkuat diri untuk mempertahankan supaya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu benar-benar tercapai sesuai dengan para pendiri republik ini. Nah, kalau salah satu lemah atau sama-sama lemahnya, ya akhirnya juga akan hancur. Maka Anies ini diharapkan untuk menjadi 2024 ini presiden supaya bisa mengendalikan republik ini dari rongrongan, dari hal-hal yang membahayakan dari republik ini. Yang jelas kita ini juga memikirkan anak cucu kita nanti seperti apa kalau negara kita ini menjadi kacau balau. Itu. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita, Bapak Ibu, ini mulai konsolidasinya itu semakin mantap. Bahwa kita ini benar-benar siap menjadi relawan untuk memenangkan Presiden Anies, Presiden 2024. Amin. Amin. Itu. Lah caranya bagaimana? Ada beberapa misi yang harus kita lakukan. Visinya adalah kita berupaya untuk Anies menjadi presiden. Itu visinya. Misinya, upaya-upaya yang dilakukan itu banyak. Antara lain sosialisasi ke masyarakat. Bapak Ibu jangan lupa, di luar sana itu anti Anies. Jadi ada sebagian yang anti Anies, ada yang pro. Yang anti Anies, angel juga diluk. Ya, kita mencari yang tidak dipengaruhi oleh yang anti Anies. Di samping itu juga kita harus meluruskan, memberikan penjelasan kepada mereka yang tercemar masukan dari yang anti Anies itu, kemudian kita luruskan. Itu tugas kita, salah satu misi kita. Kemudian misi berikutnya adalah mencari tenaga-tenaga relawan yang semakin banyak. Bapak Ibu, saya pikir sudah tidak ada yang tidak tahu bahwa presiden itu di negara kita diangkat berdasar pilihan, coblosan. Jadi siapa yang nyoblos paling banyak itulah yang menang. Jadi kita arahnya ke sana. Bagaimana caranya supaya banyak yang nyoblos. Kalau kita hanya relawan hanya sekitar 100 ini di Kabupaten Ngawi, belum ada apa-apanya. Masih kurang. Jadi relawan itu tujuannya untuk menyebarluaskan, mengajak juga. Lah, meskipun banyak juga, jadi di samping relawan Anies P24 ada beberapa relawan-relawan yang lain dengan nama yang lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sobri, Pak Istiono. Mohon maaf karena saya datang terlambat, jadi mudah-mudahan tidak overlapping. Nanti ketika kita tahu, kita kenal, karena belum semua kenal, nanti kita juga kerjasama, sesama relawan kerjasama juga dengan partai politik pengusung. Sekarang ini belum. Anies itu tidak punya partai. Jadi yang ngusung belum ada. Karena yang ngusung belum ada, harapan kita banyak partai yang tertarik untuk ngusung Anies. Karena partai politik itu ngusung juga tidak sekedar ngusung. Mikir juga
supaya tidak salah. Anies itu banyak enggak yang suka? Itu antara lain. Tapi naga-naganya udah banyak partai yang tertarik. Oh iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sudah banyak yang tertarik. Tetapi kan belum mengumumkan diri. Mereka juga yang namanya partai politik itu ini belum. Kadang-kadang iya, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak. Jadi kita dengan jadi relawan ini, harapan kita mereka yang partai politik yang enak ini itu langsung spesifik menjatuhkan Anies. pilihan. Seperti itu. Oleh karena itu juga ada beberapa upaya dan sikap kita, jangan sampai kita ini justru malah menjadi pihak yang antagonis. Tapi harus sinergis dengan sesama relawan, sinergis dengan partai pengusung nanti. Maka kita harus ikuti Anies yang santun, yang cerdas, yang prestatif, Yang ganteng. seperti Pak Budi. Ada tegang-tegang harus. Aku salut dengan Pak Budi itu. Wah, di grup meramaikan grup. Nangge yang dibawa sepi. Saya tak Dani loh. Nyanyiannya wah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Budi. Kali-kali ada elektron gitu Pak Budi ya. Aku lah nyanyi mohon. Seneng nyanyiannya akeh tiba-tiba kongkon nyanyi mbok. Barat bisa. Baratus. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus rukun di grup, rukun di darat. Kita harus rukun, saling mengisi, jadi sharing. Yang salah, yang keliru diingatkan bahwa untuk tidak mudah tersinggung. Kemudian diajak untuk menjadi lebih baik harus siap. Seperti itu. Mari kita biasakan seperti itu. Jadi sikap kita juga harus jangan mudah tersinggung, kemudian jangan eker-ekeran gitu. Jadi kita menjadi berlatih untuk menjadi orang yang cerdas. Ya. Sabar. Ini. Saya kira itu. Jadi kesimpulannya kami mengajak kepada ibu dan bapak sekalian terus tingkatkan soliditas menjadi relawan Anies P24. Kemudian terus kembangkan semakin banyak relawan, karena relawan itu nanti akan menyebar. Kalau hanya sejumlah ini sangat kurang, dan nanti kita harus merata menyebarnya. Ada beberapa kecamatan yang mesti harus kita bantu penyebarannya. Demikian, kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.